Fisiologi plasenta. Dalam struktur plasenta, uri berbentuk bundar atau oval, ukuran berdiameter 15-20 cm, tebalnya 2-3 cm, dan beratnya 500-600 gram. Akan terbentuk lengkap pada kehamilan kira-kira 16 minggu, di mana ruang amnion telah mengisi seluruh rongga rahim, terletak pada korpus uteri bagian depan atau belakang, agak ke arah fundus uteri. Berikut gambar bagian-bagian plasenta yang akan dibahas satu persatu. Yang pertama ada plasenta. Plasenta adalah organ yang terbentuk di rahim pada masa kehamilan. Selanjutnya ada yolk sac atau kantung kuning, merupakan struktur membran yang berfungsi sebagai sistem sirkulasi embrio sampai jantungnya berfungsi. Selanjutnya ada amniotic fluid atau air ketuban, adalah cairan yang berada di dalam rahim yang membungkus buah hati yang masih dalam pertumbuhan awal. Selanjutnya ada amnion. Amnion ini yang biasa disebut dengan air ketuban. Selanjutnya, pada gambar yang di kotak adalah bagian dalam plasenta. Bagian dalam plasenta itu sendiri terdiri dari chorionic villi. Villi chorionic adalah villi yang tumbuh dari chorion untuk memberi area kontak maksimal dengan darah ibu. Selanjutnya ada uterine artery and vein atau rahim arteri. Adalah arteri yang memasok darah ke rahim pada wanita. Selanjutnya ada maternal blood supply in intervillous space. Adalah pasokan darah ibu di ruang intervillus. Selanjutnya ada uterus. Uterus ini biasa disebut dengan rahim. Selanjutnya ada plasenta. Plasenta ini sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu organ yang berbentuk di rahim pada masa kehamilan. Selanjutnya ada umbilical artery. Arteri umbilikal membawa darah yang miskin oksigen kaya karbon dioksida dari tubuh fetus atau janin bayi ke plasenta, untuk kemudian darah tersebut dapat bertukar karbon dioksida dan memasukkan oksigen dari darah ibu melalui plasenta atau ari-ari. Selanjutnya ada umbilical vein. Vena umbilikal membawa darah kaya oksigen dan miskin karbon dioksida ke dalam tubuh fetus atau janin dan diedarkan ke seluruh janin tersebut. Selama minggu ketiga setelah konsepsi, sel-sel trofoblast villi chorion menyusup ke dalam desi 2 basalis. Karena kapiler uterus digunakan, arteri spiralis endometrium atau yang disebut dengan ruang terbentuk terisi darah ibu. Villi chorion membentuk ruang-ruang yang memiliki 2 lapisan sel, yaitu syncytium luar dan sitotrofoblast dalam. Lapisan ketiga berkembang menjadi septum-septum yang menancap, membagi desi 2 yang menonjol menjadi daerah-daerah yang terpisah yang disebut kotiledon. Setiap 15-20 kotiledon terdapat cabang villi chorion dengan sistem pembentukan pembuluh darah janin. Jadi, pada akhir minggu ketiga, darah embrio bersirkulasi di antara embrio dan villi chorion. Pada ruang intervirosa atau antar villi, darah ibu menyuplai oksigen dan makanan ke kapiler embrio dalam villi. Produk limbah dan karbon dioksida berdifusi ke dalam darah ibu. Struktur plasenta akan lengkap pada minggu ke-12. Plasenta terus meluas sampai minggu ke-20 dan menutupi sekitar setengah permukaan uterus, kemudian plasenta akan menebal. Fungsi plasenta. Menurut Faujia dan Sutejo tahun 2012, plasenta berfungsi sebagai alat pertukaran metabolik dan sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi 4 hormon yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan dan menunjang embrio janin. Menurut sumber yang lain, plasenta berfungsi sebagai 1. Nutrisasi atau alat penyalur makanan kepada janin. Kedua, yaitu respirasi, alat penyalur zat asam atau pembuangan CO2. Yang ketiga, yaitu ekresi,
alat penyalur sampah metabolisme. Yang keempat yaitu produksi alat untuk menghasilkan hormon-hormon. Yang kelima yaitu alat imunisasi atau alat penyalur bermacam-macam antibodi ke janin. Yang keenam, alat pertahanan yang menyaring obat-obat dan kuman yang bisa melewati plasenta. 4 hormon tersebut adalah hormon protein, hormon chorionic gonadotropin atau HCG, hormon plasenta laktogen atau HPL, dan hormon estriol. Dengan plasenta. 1. Stadium lakunar. Pertumbuhan bersifat masif dan infiltratif tidak teratur melalui peluluhan. Yang kedua, stadium jonjot primer. Merupakan penetrasi sel sitotrophoblas ke dalam massa sinitelium. Yang ketiga, stadium jonjot sekunder. Pertumbuhan mesengium korion pada jonjot primer yang membentuk percabangan jonjot. Yang keempat, stadium jonjot tersier. Merupakan pertumbuhan pembuluh darah janin pada jonjot plasenta yang terdiri dari 2 lapis epitel jonjot. Di dalam skroma jonjot ditemukan sel Hofbauer. Yang kelima, perkembangan plasenta dini. Merupakan pertambahan percabangan jonjot, kemudian berkurangnya jumlah jonjot ke arah lumen uterus, pembentukan selaput ketuban, pembagian ruang antar fili melalui antar sekat sehingga membentuk 15-12 katiledon. Yang keenam, plasenta berfungsi sepenuhnya. Yang ketujuh, awal regresi. Pembuluh darah melebar, stroma menebal dan menjadi kasar, sehingga lapisan sel semakin menipis. Dan yang kedelapan, perombakan bertahap di generasi perjamangan jonjot perifer. Variasi bentuk plasenta. 1. Plasenta succentufria atau plasenta yang terletak di samping merupakan sebagian plasenta terletak terpisah dan hanya terhubung melalui pembuluh darah di samping plasenta utama. Setelah kelahiran, plasenta tambahan ini dapat tertinggal di dalam uterus dan menyebabkan perdarahan dan infeksi. Yang kedua, plasenta praevia. Plasenta ini terletak di bagian bawah uterus dan pada kelahiran dapat menyumbat mulut rahim bagian dalam. Yang ketiga, mosaikisme plasenta. Plasenta ini memiliki bentuk mosaik kromosom, sedangkan kromosom fetus tetap normal. Yang keempat, abrupsio plasenta. Bahaya dari plasenta ini menyebabkan keguguran dan miscarriage. Perkembangan dan fungsi plasenta. Perkembangan plasenta dimulai selama implementasi ketika blastokista menempel pada epitel endometrium pada rahim. Sel trophoblas berdifferensiasi menjadi citotrophoblas lapisan bagian dalam dan sinitiotrophoblas lapisan bagian luar. Saat lapisan bagian dalam atau citotrophoblas ini berkembang biak menjadi sel baru yang terbentuk dan bermigrasi ke dalam sinitiotrophoblas dan telah kehilangan selnya, membran membentuk massa berinti banyak yang tumbuh dengan cepat. Dari sinitiotrophoblas mengeluarkan enzim proteolitik yang mengeluarkan sekresi trophoblas. Proyeksi seperti jari yang memungkinkan blastokista tertanam ke dalam endometrium. Lakuna atau ruang kosong mulai terbentuk di dalam sinitiotrophoblas saat trophoblas merangsang dan mengikis pembuluh darah di endometrium. Kelenjar lakuna menjadi terisi dengan darah ibu dan sekresi kelenjar yang terisolasi. Lakuna menyatu untuk membentuk jaringan melalui darah ibu yang mengalir dan membangun sirkulasi uteroplasenta. Menjelang akhir minggu kedua, proyeksi kecil citotrophoblas mulai berkembang menjadi seperti tonjolan yang membentuk fili karyonik primer.
Pada awal minggu ketiga, mesoderm ekstraembrionik tumbuh menjadi pembentukan vili inti dari jaringan ikat longgar yang menjadi titik struktur di dalam sarang atau seperti cangkang dari pandangan dua arah. Pada akhir minggu ketiga, darah embrio dan membentuk darah mulai terbentuk di mesoderm ekstraembrionik sekunder. Vili kronik mengubahnya menjadi vili kronik tersier. Moto garis toproblas dari vili karyonik tersier tumbuh menuju desidua dengan stilus dan menyebar di atasnya untuk membentuk sebuah sitotoproblastik sel dan terhubung ke desidua basalis melalui sisi sitoproblastik yang disebut penahan seperti ibu jari dan sisi rangsangan yang disebut bangunan cabang yang bergantung. Pada cabang ini dikelilingi oleh interval ruang dan akan berfungsi sebagai tanda utama pertukaran antara ibu dan janin. Minggu keempat, aliran darah janin terbentuk. Darah yang beroksigen diangkut ke plasenta dari janin melalui arteri umbilikalis yang berpasangan untuk mengirim cabang ke vili dan dibagi ke jaringan kapiler di ujung pangkal karbon dioksida dan produksi buangan dikeluarkan dari tempat sirkulasi membran esensial ke darah ibu dan interval ruang. Oksigen dan nutrisi diangkut melalui metode plasenta di darah ibu ke kapiler janin mengalir melalui darah janin. Mereka berkumpul membentuk satu pusar yang menuju ke janin, sedangkan pada kembali ke ibu melalui sirkulasi endometrium yang memudar atau terhenti oleh tekanan yang masuk ke dalam darah arteri. Plasenta memberi makanan janin selama perkembangan dan dilahirkan segera setelah partus.